بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tulisan terbaru Kiai Imad yang berjudul Nasab Ba'alawi di Isbat Mimpi-Mimpi, dengan mengutip keterangan dari kitab Al-Ghuror karya Muhammad bin Ali bin Alawi Hirid, wafat 960 Hijriah. Beliau menjelaskan tentang cara-cara mengisbat nasab Ba'alawi, di antaranya salah seorang di antara Ba'alawi, yang bernama Ali datang ke Bashrah, untuk meminta isbat akan kesahidan mereka. Dan kisah apologetik nasab Ba'alawi berupa kisah-kisah mistik, yaitu mimpi dan hurufat, atau dongeng-dongeng yang tidak dapat dikonfirmasi ilmu pengetahuan. Untuk pengisbatan yang dilakukan oleh Qodi Bashrah sebenarnya sudah kami kaji, dan di sini kita akan memfokuskan pada pengisbatan nasab Ba'alawi melalui kisah apologetik nasab Ba'alawi berupa kisah-kisah mistik, yaitu mimpi dan hurufat. Menurut Kiai Imad, seperti mengutip dari kitab Al-Ghuror, bahwa ada sekelompok Ba'alawi sedang berjalan menuju suatu tempat, lalu bertemu dengan seorang laki-laki dari Dauan, lalu keluarga Ba'alawi bertanya tentang nasabnya, lalu laki-laki itu berkata, "Aku semalam bermimpi bertemu Siti Fatimah Az-Zahro," lalu ia berkata, "Besok engkau akan bertemu dengan dua anakku." Lihat kitab Al-Ghuror halaman 115. Dari cerita itu, menurut Kiai Imad, pengarang kitab Al-Ghuror ingin mengatakan, bahwa nasab Ba'alawi sah, karena telah diisbat oleh Siti Fatimah di dalam mimpi seseorang. Beliau mempertanyakan, seseorang yang bermimpi itu tidak disebutkan siapa? Juga tidak disebutkan keluarga Ba'alawi yang bertemu dengannya itu siapa? Di tempat lain, disebutkan dalam Al-Ghuror, bahwa ia menerima berita dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Fadol Bilhaj, mungkin maksudnya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadol, wafat 981 Hijriah, bahwa ia pernah bertemu dengan seorang Ba'alawi, lalu ia bersikap biasa-biasa saja ketika bersalaman, mungkin tidak mencium tangannya. Lalu malamnya ia bermimpi bertemu Rasulullah memarahinya. Lihat Al-Ghuror halaman 115. Dalam kitab Al-Ghuror pula, dikisahkan bahwa Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam mendengar dari seorang ulama, bahwa ulama itu bermimpi bertemu Rasulullah. Dalam mimpinya itu, Rasulullah berdiri di tempat yang tinggi lalu berkata kepada penduduk kampung, mungkin maksudnya Tarim. "Hai ahli kampung ini, bahwa di antara kalian ada titipan, keluarga Ba'alawi, siapa yang membencinya maka ia membenciku, siapa yang membuatnya senang maka ia membuatku senang." Lihat Al-Ghuror halaman 108. Tidak hanya Kiai Imad, video Gus Abdur Razak yang beredar juga menyatakan, bahwa nasab Habib Ba'alawi sambung melalui mimpi. Silahkan disimak videonya berikut ini. Sebetulnya, Bani Ba'alawi yang ada di Indonesia, para habaib itu diuntungkan oleh orang-orang Nahdliyin. Mereka dihormati, mereka dihargai, bahkan mereka dimuliakan di Indonesia selama ini. Betul tidak? Bahkan diuntungkan pula dengan kemarin Kutra Swalat kita kumpul di pesantren Bedak Rep yang memutuskan bahwasanya silsilah Ba'alawi adalah mukhtalafun fi. Sangat diuntungkan mereka dengan kalimat mukhtalafun fi itu. Kalau ikhtilaf berarti bisa iya bisa tidak kan? Untung saja kemarin itu ketika kita kumpul di Benda Kerep, kita tidak buka kitab Al-Ghuror. Oh, kalau kita buka kitab Al-Ghuror, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak masuk akalnya di mana? Bayangkan, pada halaman 115 di dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108 bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa, yang bermimpi ketemu Rasulullah, menyatakan bahwasanya Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuatu yang menurut saya mestinya tidak ada diadakan di kitab Al-Ghuror itu. Dan sampai anak Kang boleh baca nanti kitab ini, itu yang menulisnya justru dari Bani Ba'alawi sendiri. Siapa yang menulisnya? Itu adalah Muhammad Ali bin Alwi Hirid yang wafat tahun 960 Hijriah.
ditulis oleh keluarganya sendiri, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi sendiri, tapi cerita dalam kitabnya tidak ada satupun yang bisa diterima oleh akal sehat. Menjawab statement dari kedua ulama tersebut, yaitu Kiai Imad dan Gus Abdur Razak, Rumail Abbas membuat sebuah postingan di akun Facebooknya pada tanggal 15 Agustus 2023. Di mana dia menyatakan bahwa Kiai Imad dan Gus Abdur Razak telah berdusta ketika mengatakan bahwa silsilah klan Ba'alawi diisbat dengan mimpi. Menurut Rumail, kitab yang dijadikan pengangan mereka, yaitu Al-Ghuror, sebelum menyebutkan kisah mimpi-mimpi seperti yang diinsinuasi Kiai Imaduddin dan Kiai Abdur Razak, Muhammad Hirid menyebutkan minimal 9 ulama yang mengisbatkan genealogi klan Ba'alawi. Kemudian, setelah menyebutkan dasar isbat itu dari ulama tahqiq di atas, Hirid memperkuatnya dengan kisah-kisah mitologi kekeramatan khas orang-orang sufi pada umumnya, dan itu menurut Rumail hanyalah untuk glorifikasi biasa. Masih menurut Rumail, Hirid bukan orang tolol, yang tidak tahu bahwa mimpi tidak bisa dijadikan dalil menetapkan sesuatu. Dia ahli hadis yang sikoh, dikenal jujur, dan silakan mencari testimoni ulama tahqiq tentangnya. Apakah ia pernah memakai cara sekonyol ini untuk mengisbat sesuatu? Silahkan disimak penjelasan Rumail Abbas berikut ini. Dusta. Kiai Imaduddin dan Kiai Abdur Razak berdusta kala menulis dan berpidato bahwa silsilah klan Ba'alawi diisbat dengan mimpi. Keduanya mengutip secara cherry picking, salah satu Mughalatoh atau Falaci, kisah-kisah yang ditulis dalam Al-Ghuror, karya Muhammad Hirid. Kenapa melakukan itu sih? Kitab ini sudah saya baca dulu banget, sejak awal-awal membikin rudut untuk Kiai Imaduddin, dan hampir setengah hafal di kepala saya malah. Saya tidak pernah mengutip Al-Ghuror karena diproduksi abad ke-10, dan fokus saya ada pada pelacakan bukti historis sebelum abad ke-8. Kala Kiai Imaduddin dan Kiai Abdur Razak menyebutkan cerita seseorang yang ditemui Kanjeng Nabi dan Sayyidah Fathimah, seolah-olah Anda diantarkan pada mitologi yang dipakai Hirid untuk menetapkan genealoginya, ia seorang Ba'alawi. Begitupun kala Kiai Imaduddin menggiring orang-orang untuk mempercayai bahwa makam Ahmad Al-Muhajir di Husaisah diisbat oleh mimpi, itu pun sebuah kedustaan. Saya jelaskan nanti saat mengusung tema, apakah dimakamkan di Indunus? Silakan mengunduh kitab Al-Ghuror, PDF tak apa-apa, baca baik-baik halaman 108-115, dan lihatlah bagaimana Kiai Imaduddin dan Kiai Abdur Razak melakukan framing. Saya jelaskan sedikit. Sebelum menyebutkan kisah mimpi-mimpi seperti yang diinsinuasi Kiai Imaduddin dan Kiai Abdur Razak, Muhammad Hirid menyebutkan minimal 9 ulama yang mengisbatkan genealogi klan Ba'alawi. Di antara ulama yang tertua ialah Ibnu Samuroh Al-Jadi, wafat 586 Hijriah, Muhammad Abi Al-Hub, wafat 611 Hijriah, dan Al-Yafi'i, wafat 768 Hijriah. Tentu saja saya sedang mencari sumber asli 3 ulama ini. Kemudian, setelah menyebutkan dasar isbat itu dari ulama tahqiq di atas, Hirid memperkuatnya dengan kisah-kisah mitologi kekeramatan khas orang-orang sufi pada umumnya, dan itu hanya untuk glorifikasi biasa, menurut saya. Hirid bukan orang tolol, yang tidak tahu bahwa mimpi tidak bisa dijadikan dalil menetapkan sesuatu. Dia ahli hadis yang sikoh, dikenal jujur, dan silakan mencari testimoni ulama tahqiq tentangnya, apakah ia pernah memakai cara sekonyol ini untuk mengisbat sesuatu? Baik Kiai Imad dan Kiai Abdur Razak tidak tahu bahwa Hirid mengutip Al-Jauhar Al-Syafaf karangan Al-Khotib, ditulis tahun 820, saat Ali Al-Sakran berumur 2 tahun, dan sudah menyebut datuk klan Ba'alawi dengan nama Ubaidillah. Bagaimana Kiai Imaduddin dan Kiai Abdur Razak tahu itu dengan pasti? Lawong tidak mau mencari manuskripnya. Alih-alih mau mencari, Lawong sebelumnya sudah mendelegitimasi kitab ini dengan mengatakan, isinya hurafat semua. Padahal belum sekalipun membacanya, dan saya jamin dibaca dari kutipan-kutipan Bamah Romah di Qiladah saja itu. Sekali lagi, kenapa melakukan itu sih? Muhammad Hirid dan Bamah Ramah hanya menyebutkan kisah yang ditulis Al-Khotib saja, sementara Al-Khotib menyebutkan dari siapa kisah isbat itu ia dapatkan. Saya beri contoh sedikit, karena saya sudah mendapatkan 3 macam manuskrip Al-Jauhar Al-Syafaf, dan detailnya bisa Anda saksikan nanti di pamitnya ngantor. Al-Jauhar Al-Syafaf hanya berisi 400-an hikayat, dan Al-Khotib menyebutkan dari mana hikayat itu ia dapat. Maka, dalam redaksi awal hikayat, ia kerap menyebut begini.
Diriwayatkan dari Fulan bin Fulan, dan orang-orang lain yang sikoh di Yaman, bahwa kudapatkan kisah ini dari Fulan bin Fulan, seorang alim dan faqih, anak dari Qodihi di Yaman yang sangat dipercaya, dan dari Fulan bin Fulan, bahwa riwayat dari Fulan bin Fulan, ia menyaksikan bahwa Fulan bin Fulan mendapatkan riwayat dari Fulan bin Fulan, ia mengatakan hikayat, bahwa ada kisah menarik selama saya melacak bukti-bukti historis klan Ba'alawi. Al-Ubaidili dicatat sebagai ulama nasab dengan satu kitab tunggal karangannya, yaitu Tahdzib al-Ansab, lihat Tobaqot al-Nasabin. Kitab ini jadi andalan siapapun, termasuk pemain baru bernama Tengku Muda Qori al-Qushasi, bahwa nama Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, fiktif selama 550 tahun. Padahal, dari beberapa notasi ulama nasab lain disebutkan, bahwa Al-Ubaidili menulis keterangan, Ahmad al-Muhajir pergi ke Yaman bersama anaknya yang bernama Abdullah, wakila Ubaidillah. Dari mana catatan itu? Tentu saja bukan di Tahdzib al-Ansab, karena ternyata Al-Ubaidili tidak hanya memproduksi satu kitab tunggal. Kitab itu, lebih tepatnya risalah, berjudul, Al-Intishar li Bani Fathimah al-Abror. Menurut kolega saya, risalah ini sudah jadi tepung, dan disimpan di India, termasuk manuskrip Abna al-Imam. Dan saya masih mencari manuskrip ini di tempat lain, tentu saja. Kemudian saya mencari manuskrip lain, siapa tahu Al-Ubaidili punya produksi risalah selain Tahdzib al-Ansab. Dalam notasi lain, Ibnu Inabah kala menjelaskan keturunan Rasul bernama Ibrahim, dalam tanda tanya, ia mengutip pendapat Al-Ubaidili, silsilah syarif ini tidak disebutkan dalam Musyajjar. Dari kitab apa Ibnu Inabah mengutip Al-Ubaidili? Ia menyebutkan, dalam kitab Musyajjar, Al-Ubaidili yang bernama Al-Hawi. Kebetulan, dengan modal yang dikasih orang-orang lewat https://tr.id/stakov, silakan klik, ya, beneran, saya menemukan Al-Hawi ini. Manuskrip Al-Hawi yang saya dapatkan adalah naskah salinan tahun 903 Hijriah, bentuknya musyajjar, atau pohon silsilah, yang disalin dari manuskrip tahun 805 Hijriah, dan seterusnya, yang ditulis oleh Al-Ubaidili sendiri pada tahun 380 Hijriah. Berupa tambahan Al-Ubaidili dari musyajjar yang dibuat oleh Husain bin Abi Ghanaim, wafat 260 Hijriah. Saya itu sejak awal berani mengatakan, bahwa genealogi klan Ba'alawi sahih, karena bukti-bukti historisnya konsisten dan banyak, tinggal punya keseriusan sedikit untuk mencari sumber utamanya saja. Kenapa? Karena dalil untuk membatalkan genealogi Ba'alawi ternyata tidak lengkap. Bagaimana bisa sahih jika pondasi literaturnya cuma sedikit, itu pun cetakan modern hasil tahqiqan dan editor? Dari sini, pun, saya baru tahu bahwa Al-Umari, murid Al-Ubaidili, selain Al-Majidi, juga memproduksi kitab berjudul Al-Mabsut dan Al-Musyajjar, dan mungkin saja ada kitab lain yang tidak disebutkan dan belum ditemukan. Begitupun, berkat pelacakan ini, saya baru tahu, kalau Al-Syajarah Al-Mubarakah sebenarnya bukan ditulis oleh Fakhruddin Al-Razi, tapi Muhammad bin Umar Al-Razi, seorang Syiah yang memang punya julukan sama dengan Al-Razi. Bagaimana bisa kitab ini ditulis seorang Sunni sih? Saat menyebutkan silsilah Muhammad Al-Mahdi bin Hasan Al-Askari, ia mencantumkan doa yang mustahil ditulis oleh seorang Sunni. Sementara saat menyebut kakeknya, yaitu Sayyidina Abu Bakar Al-Shiddiq, tidak ada radhiyallahu anhu, ataupun dicantumkan julukannya sebagai Al-Shiddiq. Kalau cuma membaca dari versi cetak modern, itu pun melewati tangan editor dan muhakkik, bukan manuskripnya, tentu saja hal seperti ini luput diketahui. Salam, Rumail Abbas.